Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk itu, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, anak-anak, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dengan manusia lainnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari saja, pastinya kita membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhan kita. Sebagai contohnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari, pastinya kita membutuhkan seorang pedagang, bukan? Iya. Nah, begitu juga di negara kita ini. Saat sebelum kemerdekaan, pastinya kita membutuhkan seorang pahlawan yang dapat memerdekakan negara ini dari segi manapun. Seorang pahlawan tersebut pastinya mempunyai sikap kepahlawanan yang tercermin dalam dirinya dan patut kita teladani. Untuk itu, pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah mengenai tentang perjuangan para pahlawan. Sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Tidak, Bu. Nah, untuk membuka wawasan anak-anak tentang perjuangan para pahlawan, di sini anak-anak coba perhatikan ada beberapa gambar yang tertera di depan kelas ini. Di sini terdapat 3 buah gambar. Di setiap gambarnya tentunya memiliki maknanya masing-masing. Nah, coba uji pada gambar pertama. Nih, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, tepat sekali. Di sini mereka sedang melakukan menjenguk teman yang sakit. Kemudian Azra, gambar kedua apa yang sedang mereka lakukan? Mengamati hewan dan tumbuhan. Ya, tepat sekali. Di sini terlihat mereka sedang mengamati hewan dan tumbuhan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap alam sekitar. Selanjutnya Zahra, yang gambar nomor 3 apa yang sedang mereka lakukan? Membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu temannya membereskan buku dan tasnya. Nah, bagaimana pendapat anak-anak mengenai hal tersebut? Mereka melakukan hal-hal yang baik dan patut kita teladani. Ya, tentunya dari ketiga contoh kegiatan yang sedang mereka lakukan ini patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hal-hal baik apa saja yang bisa anak-anak contoh? Menjaga teman sedang merasakan sakit dan ibunya, saling menyayangi sesama makhluk hidup dan membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak, ketiga contoh gambar ini merupakan contoh dari sikap kepahlawanan. Jadi pahlawan itu merupakan orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan untuk bangsa, negara, dan agama. Pahlawan itu juga merupakan orang yang gagah berani karena ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, rasa cinta tanah air dan bangsa dapat kita lihatkan dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, perjuangan para pendidik dalam membangun sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Selain itu, juga perjuangan yang dilakukan oleh para seniman dalam melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Untuk itu, dari penjelasan Ibu sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, apakah aku ini bisa jadi pahlawan? Pahlawan itu kan berperang. Nah, jadi gini anak-anak, untuk saat ini kita kan sudah merdeka. Jadi kita tidak perlu lagi berperang seperti halnya yang dilakukan oleh pahlawan zaman dahulu. Cukup anak-anak berbuat baik dengan orang lain, itu sudah menunjukkan sikap kepahlawanan. Begitu juga dengan pada saat kita menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih, itu juga merupakan contoh dari sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita patut meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak coba kita ingat-ingat lagi perjuangan yang dilakukan para pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimana contoh sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, salah satu contohnya ada
pada buku teks anak-anak masing-masing. Di sana terdapat sebuah cerita yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, Ibu minta kepada Uci untuk membacakan teks tersebut. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 3699 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun seluruh air dan memberantas pemberontak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cuku sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman tidak berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan darat dan di tanah kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua pemberontak, keadaan menjadi aman. Rakyat dan kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Tarumanegara sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Nah, tadi kan anak-anak sudah dengar bersama Uci membacakan sebuah teks yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Tentunya terdapat beberapa poin-poin penting dalam teks tersebut. Untuk itu, di sini anak-anak bisa perhatikan yang ada di depan kelas. Ibu meminta masing-masing dari anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah tertera pada setiap poin-poin dari peta Raja Purnawarman ini. Yang pertama, coba Uci maju ke depan. Coba Uci untuk poin yang pertama tentang perjuangan. Jadi apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Ya, beri tepuk tangan dulu Uci. Nah, untuk poin yang kedua tentang sikap kepemimpinan, coba Azra maju ke depan. Nah, Azra untuk poin yang kedua tentang sikap kepemimpinan. Jadi bagaimana sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Azra. Bisa duduk. Nah, selanjutnya Zara kemudian maju ke depan. Untuk Zara bisa maju ke depan. Untuk poin yang ketiga tentang jasa raja. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat Tarumanegara terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Ya, tepat sekali beri tepuk tangan dulu untuk Zara. Nah, anak-anak tadi kan sudah maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada poin-poin pada peta pikiran Raja Purnawarman ini. Untuk itu, Ibu minta satu orang siapa yang berani untuk menceritakan kembali
teks Raja Purnawarman Panji segala raja tersebut. Ya, coba Azra. Raja Purnawarman adalah raja yang memerintahkan kerajaan Tarumanegara yang memiliki sikap kepahlawanan. Dia berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Memperbaiki adalah memperlindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan pada musim kemarau. Ia juga memimpin pemberantasan bajak laut. Ia merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Hidup rakyat kerajaan Tarumanegara menjadi aman dan sejahtera. Rakyat mengabadikan telapak kaki Raja Purnawarman dalam membentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciandekorum sebagai wujud kecintaan rakyat terhadapnya. Ya, terima kasih Azra untuk keberaniannya. Jadi sekarang coba anak-anak perhatikan sebuah ilustrasi cerita yang ada pada halaman 6 ini. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih saja memikirkan jasa-jasa dari Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah anak-anak mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan terkait dengan sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak tahu apa-apa saja sifat-sifat dari cahaya? Tidak tahu. Nah, jadi anak-anak, sifat-sifat dari cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Untuk itu, kita akan melakukan percobaan yang pertama. Percobaan tentang sifat yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, untuk percobaan mengenai sifat-sifat cahaya ini, Ibu sudah menyediakan alat dan bahannya. Untuk sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Ibu di sini mempunyai 2 buah kardus yang sudah dilapisi dengan kertas manila dan diberi lubang di bagian tengahnya. Kardus-kardus ini kita letakkan sejajar pada media yang sudah disediakan seperti ini. Nah, di sini terlihat sudah terletak sejajar. Kemudian Ibu juga mempunyai sebuah senter yang nantinya akan memberikan cahaya pada sela-sela lubang papan kardus ini, seperti ini. Di sini, dari sini kita hidupkan senternya. Nah, di situ anak-anak bisa lihat di bagian depan styrofoamnya yang warna biru itu nampak terdapat cahaya yang diberikan oleh senter pada yang melewati lubang-lubang setiap papan kardus ini. Berarti terbukti bahwa cahaya yang pertama itu terbukti sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, untuk sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Ibu minta Uci maju ke depan untuk melakukan percobaan pada sifat cahaya yang kedua. Nah, di sini sudah tersedia sebuah senter dan benda beningnya yaitu gelas plastik. Coba Uci lakukan percobaannya. Nah, di sini Uci letakkan benda beningnya di depan sebuah senter. Kemudian nyalakan senternya. Tekan. Nah, di bagian sini anak-anak bisa melihat bahwa terbukti sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benang bening karena
dari pantulan cahaya senter yang dilakukan oleh uji ini terdapat membentuk sebuah cahaya di bagian depannya. Nah, untuk sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ibu minta kepada Azra maju ke depan untuk melakukan percobaan pada sifat cahaya yang ketiga ini. Tentunya terdapat beberapa alat dan bahannya. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah kaca, kemudian sebuah senter. Coba Azra. Nah, Azra sudah melakukan percobaannya di sini. Azra memantulkan sebuah cahaya senter pada sebuah cermin. Di sini terlihat nih di bagian depannya. Di bagian depannya terlihat ada pantulan dari cahaya tersebut yang berasal dari pantulan cermin yang dilakukan oleh Azra ini. Berarti terbukti bahwa sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ibu minta kepada Zara maju ke depan untuk melakukan percobaannya. Nah, di sini tentunya sudah tersedia alat dan bahannya. Yang pertama ada sebuah gelas kaca yang berisikan air, kemudian sebuah pensil. Nah, coba Zara masukkan pensilnya ke dalam gelas tersebut. Nah, di sini anak-anak bisa melihat apa yang terlihat setelah Zara memasukkan pensil dalam gelas tersebut. Bagian bawah terlihat besar, bagian atas terlihat kecil. Ya, salah satunya di bagian bawahnya terlihat lebih besar daripada di bagian atasnya. Itu yang dinamakan dengan pembiasan. Berarti terbukti sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, setelah melakukan percobaan terkait dengan sifat-sifat cahaya, anak-anak bisa mengisi laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya yang ada pada halaman 8. Kemudian nanti selanjutnya anak-anak membuat kesimpulan terkait dengan percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, Bu. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Apabila anak-anak sudah mengerti semuanya, coba kita rangkum sama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang perjuangan para pahlawan. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pahlawan? Saya, Bu. Ya, coba Zahra. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh penghormatan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk harta kemerdekaan. Ya, tepat sekali. Diberi tepuk tangan dulu untuk Zahra. Nah, selanjutnya kita juga tadi belajar tentang sosok Raja Purnawarman yang merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, siapa yang masih ingat juga bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Coba Uci. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerang, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu Uci. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita tadi juga membahas tentang sifat-sifat cahaya. Kita juga sudah melakukan percobaannya. Jadi, siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat apa-apa saja sifat-sifat dari cahaya? Saya, Bu. Kita coba Azra. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dikantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Azra. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang perjuangan para pahlawan, sifat-sifat cahaya, dan kita tadi juga sudah mengetahui atau mendalami sosok Raja Purnawarman yang merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara. Untuk itu, Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Ibu akhiri